Ada 4 perangkap ikan di sini. Dapat, aku sudah pegang dia di tanganku. Ya. Aku nggak tahu itu apa. Ada ikan di sini. Lihat ini. Oh, ada ikan. Aku dapat. Lihat. Ya ampun. Apa itu? Mengapa warnanya biru? Itu ular. Aku dapat. Aduh. Aku dapat dia. Licin sekali. Itu yang kita cari. Spesies asing gila. Lihat, dia pergi. 3, 2, 1. Ini hal terkeren yang pernah kita tangkap di sini. Apa-apaan ini? Bro, ada 1 kawanan, Brandon. Aku dapat 1. Mereka masih bayi. Hiu-hiu kecil. Kita dapat 1. Lihat itu. Apa kabar BFP Nation? Selamat datang kembali di video keren lainnya. Hari ini kita akan pasang perangkap ikan di selokan untuk melihat hasil tangkapan. Sekarang hari ini teman-teman, kita berada di salah satu tempat favoritku sepanjang masa, yaitu selokan Walmart. Kita sudah datang ke sini selama bertahun-tahun, memasang perangkap ikan, menjala di sekitar sini. Dan setiap kali kita datang ke sini, kita selalu menangkap sesuatu yang aneh, yang bahkan belum pernah aku lihat sebelumnya. Tempat ini terkenal karena banyak ikan akuarium keren. Hari ini kita kembali untuk lihat apa yang bisa ditangkap. Sudah beberapa bulan kami tidak ke sini. Terakhir kami menemukan hiu air tawar dan ikan pacu di sini. Jadi ya, aku benar-benar senang bisa kembali teman-teman untuk melihat apa saja yang bisa kita tangkap. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda teman-teman. Di Walmart ada 4 saluran pembuangan terpisah. Kami belum pernah mencoba memasang perangkap ikan di tiap saluran untuk membandingkannya. Meski kalian sudah lama memintanya, hari ini kami akan melakukannya. Namun teman-teman, kita tidak akan bisa menggunakan perangkap ikan hitam andalanku karena perangkap itu sebenarnya sudah rusak, resletingnya sudah hilang. Kita tidak bisa memakai ini, jadi aku harus buat perangkap ikan sendiri. Di sini ada beberapa perangkap ikan buatan sendiri dari kotak plastik yang aku buat hari ini. Aku belum menggunakannya, tapi aku punya 4 buah. Kita akan menaruh 1 perangkap ini di tiap saluran pembuangan di Walmart. Perangkap ikan mudah dibuat, sederhana dan sangat efektif. Sekarang lihat ini, begini cara kerjanya. Ikan akan mencium umpan di dalamnya. Dan satu-satunya jalan masuk adalah lewat lubang ini. Ikan akan masuk. Aku juga nggak tahu kenapa teman-teman. Ikan-ikan itu memang tidak terlalu pintar dan mereka tidak akan bisa menemukan jalan keluar. Jadi begitu mereka masuk, mereka akan terjebak di dalam sana. Jadi aku sangat antusias untuk melihat apa yang bisa kita tangkap dengan perangkap ikan buatan sendiri hari ini teman-teman. Bukan cuma itu saja, kita juga akan menjala di sekitar sini. Kalian bisa lihat, airnya sedang sangat tinggi sekarang. Baru saja turun hujan deras dan semuanya tergenang banjir. Sebenarnya airnya memang bisa jadi jauh lebih tinggi dari ini. Dan ketika itu terjadi, ikan-ikan bisa masuk dari selokan ini ke selokan yang satunya. Setelah mereka masuk ke sana, mereka terjebak dan dibiarkan mati. Jadi kita akan lihat apakah kita bisa menyelamatkan beberapa ikan hari ini. Ini selokan favoritku di Walmart ini. Ada 4 totalnya. Lihat lubang kecil itu turun sekitar 6 meter. Satu-satunya cara memancing di sana adalah dengan perangkap atau jaring panjang. Itulah tujuan alat ini. Ini jaring kolam raksasa ibuku, oke? Kalau ada yang berhasil, pasti pakai alat ini. Jadi kita akan memasukkan ini ke bawah sana dan melihat apakah kita bisa menangkap ikan dengan jaring ini. Dan aku benar-benar sedang melihatnya sekarang, teman-teman. Seperti yang sudah kukatakan, ikan memang terjebak di sini. Dan aku melihat banyak gerakan. Aku rasa itu sebenarnya kecebong. Lihat semua kecebong di sana. Seperti yang sudah kukatakan, ikanlah yang harus kita selamatkan. Oke, mereka terjebak dan tidak punya tempat lain untuk pergi. Tapi kecebong-kecebong itu, mereka baik-baik saja. Mereka akan jadi katak, lalu berjalan di darat keluar dari sini. Ya, itu ikan sapu-sapu raksasa. Inilah maksudku, ikan-ikan terjebak di sini. Saat air surut, mereka bisa mati dan mengering di sini. Apa itu? Ada yang lain juga di sana. Lihat gelembungnya. Gelembung. Ada sesuatu di sini. Ini menjijikan. Oh, aku baru saja mengenainya. Tunggu, aku baru saja mengenainya. Aku akan menangkapnya. Itu bukan ikan. Itu kayu. Oh, lihat di belakangmu deh. Oh, aku lihat ada ikan. Aku ambil jaring, kita tangkap dari sini, lalu pindah ke selokan belakang. Itu dia di sini. Dapat, aku menangkapnya di tanganku. Iya, lihat itu. Oh astaga, yang ini sedang hamil. Lihat betapa gemuknya dia. Itu ikan sapu-sapu raksasa teman-teman. Spesies invasif di Florida Selatan, tapi juga cukup umum. Ikan ini mudah ditemukan, tapi yang satu ini sedang hamil. Kami baru saja merekam video tentang proses ikan berkembang biak dan bertelur. Mereka akan menggali lubang di tepi sungai dan ikan-ikan lain bisa terjebak di sana. Jadi kami harus menyelamatkan mereka dari lubang-lubang milik ikan ini. Tapi memang gila. Dan aku rasa yang satu ini memang sedang hamil. Lihat betapa gemuknya dia. Kita akan membawa ikan ini ke saluran pembuangan. Selamat tinggal Tuan Sapu-Sapu. Itu dia. Apakah itu perangkap pipa? Itu perangkap ikan khas kita. Pasti ada yang memancing di sini. Tadi ada ikan lain, aku tidak tahu jenisnya. Kita coba tangkap kalau bisa. Tangkap mereka. Dapat! Aku dapat dia! Lihat itu, nila raksasa. Tenang. Oh, berhenti. Nah, ini dia teman-teman, adalah spesies invasif lain di Florida Selatan. Dan ini adalah nila raksasa. Oke, tenang. Kami akan membawamu ke saluran pembuangan lain, teman-teman. Pergi dari sini. Ayo, bebaslah.
Jadi inilah asal mereka sebenarnya. Jadi ini tidak ilegal teman-teman. Kami tidak memindahkan mereka ke badan air terpisah, hanya terbawa banjir. Mungkin itu semua ikannya. Kita akan lihat-lihat sebentar dan mulai pasang perangkap ikan. Aku sangat bersemangat. Apakah itu ikan? Di pojok. Oh, ada satu di sini, Brandon. Apa aku berhasil menangkapnya? Aku berhasil. Apa itu? Ya Tuhan. Oke, ini bukan ikan biasa teman-teman. Lihat ini. Ya, seperti yang aku bilang. Saluran pembuangan Walmart penuh ikan akuarium. Aku bahkan tak tahu jenis ikannya. Apakah itu ikan pacu? Itu seperti pancake raksasa. Mungkin itu pacu, aku tidak tahu. Tapi warnanya benar-benar merah. Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Oh, ada garis hitam besar di tubuhnya. Kalian, seperti yang baru saja aku bilang, di video terakhir yang kita rekam di sini, kita menemukan ada ikan patin siam dan pacu. Sekarang, ini mungkin yang terbesar yang pernah kita tangkap di sini. Aku bahkan tidak tahu apakah ini benar-benar pacu. Bisa saja ini sesuatu yang lain. Lihat ini. Wah, dia galak dan giginya tajam. Mungkin itu pacu. Teman-teman, komentar di bawah. Aku belum pernah lihat seperti ini. Ada garis hitam aneh di tubuh ikan besar ini. Kita akan isi ember dan bawa pulang karena ikannya keren. Dia kabur. Oh jangan, berhenti, tidak. Masuk ke ember, oke. Nyari saja. Lihat teman-teman, ini ikan pertama yang kita simpan hari ini. Kita cuma menangkap beberapa ikan sebelumnya. Keren. Tulis di komentar kalau tahu itu ikan apa. Mungkin ini pacu atau silver dollar, yang jelas keren banget. Kita lanjut dan pasang perangkap ikan lalu lihat hasil tangkapannya. Itu apa? Oh, Brandon. Oh, Kamu lihat itu? iya, itu kulit ular. Oh, tidak. Sepertinya begitu. Itu seperti ular piton. Ya ampun, ikannya mati. Ya Tuhan. Beginilah yang terjadi, teman-teman. Semuanya di sini sedang sekarat. Semuanya mati di sini karena kekeringan. Tanah yang berlumpur menunjukkan air pernah ada lalu surut. Dan sepertinya ikan ini terjebak di dalamnya dan dia mati. Dia tidak berhasil bertahan. Itulah kenapa kita harus mengeluarkan ikan-ikan ini sebelum terlambat. Ya Tuhan, lihat kulit ular itu. Kenapa ular akhir-akhir ini sering muncul? Di video aku sebelumnya ada sekitar 10 ular. Piton, ular derek. Siapa yang tahu? Ini menakutkan, jadi kita harus waspada karena bisa saja ada ular mematikan di sini. Sekarang kita akan memasang umpan di perangkap ikan, yaitu makanan kucing yang jadi umpan terbaik. Semua makhluk suka makanan kucing. Jadi ini umpan yang akan kita gunakan untuk perangkap ikan kita hari ini. Lihat ini. Oke, yang itu sudah bagus. Oh ya. Yang satu ini ukurannya jauh lebih besar dari 3 lainnya. Aku simpan khusus untuk saluran pembuangan spesial di belakangku yang selalu penuh ikan. Yang ini yang paling banyak, oke? Itu sudah pasti. Jadi kita akan menaruh perangkap ikan yang lebih besar. Berharap kita bisa menangkap banyak ikan, beberapa ikan yang lebih besar. Disitulah kita menemukan hiu-hiu itu. Jadi mungkin kita akan menangkap beberapa hiu. Oke teman-teman, lihat ini. Kita punya 4 perangkap ikan di sini. Kita akan mulai menaruhnya di sekitar sini. Seperti yang aku bilang, 1 di setiap saluran pembuangan. Kita akan mulai menjala untuk melihat bisa menangkap ikan keren. Wah, aku takut. Banyak ikan di sini. Sepertinya aku harus taruh di bagian yang dalam, di tengah. Itu dia. Sampai jumpa. Wah, bro, itu bagus banget. Lihat. Tali sudah diikat ke perangkap agar mudah diambil. 1 selesai, sisa 3 lagi. Meski air keruda sudah dijala, mungkin masih ada ikan kecil di sini. Jadi kita letakkan perangkap ikan di sini. Mungkin kita bisa menangkap beberapa ikan dan menyimpannya. Lempar saja. Itu dia, cukup bagus. Oke, di tengah. Perangkap ini akan kita tinggalkan semalaman dan kembali tengah malam untuk memeriksa. Kita akan membiarkan perangkap-perangkap itu terendam cukup lama supaya semua ikan bisa mencium bau makanannya dan masuk ke dalam perangkap. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di saluran air Walmart yang ketiga. Kita belum banyak membuat video di sini. Kita baru beberapa kali saja menaruh perangkap ikan di sini. Jadi sejujurnya kita belum tahu apa saja yang ada di sini. Ini pasti seru melihat hasil tangkapan kita. Banyak ikan di sini, Brandon. Ayo kita lihat. Itu perangkap ikan kita. Kali ini aku lumayan bagus membuatnya. Sebenarnya aku kurang ahli bikin alat-alat. Sudah ada sekitar 20 ikan masuk jebakan. Masih ada 1 saluran lagi di bawah untuk dipasang perangkap. Ayo lakukan, lalu kita mulai menjala. Aku belum pernah memancing di sini. Mungkin pernah pakai jala lempar di sini sana, tapi kita belum pernah benar-benar tahu apa yang ada di dalam yang satu ini. Jadi ini sangat seru teman-teman. Ada jutaan kecebong kecil di sini. Benar-benar ribuan jumlahnya, oke? Kalau ada kecebong, pasti ada ikan juga. Di sini ada terowongan kecil. Kita akan pasang perangkap ikan di sana. Semoga nggak ada buaya yang nyamber aku. Ya Tuhan, kaget aku. Oh, ada ikan. Oh, ada ikan di terowongan, bro. Banyak banget. Oh iya, wah keren banget. Lihat kecebongnya. Mereka sudah coba masuk. Lihat tuh, salah arah, bro. Kamu harus cari pintu masuknya. Teman-teman, aku benar-benar senang. Kita belum pernah bikin video seperti ini sebelumnya. Memasang perangkap ikan di saluran pembuangan Walmart. Hari ini kita akan lihat mana yang paling efektif. Tulis tebakan kalian di kolom komentar, mana yang akan dapat ikan terbanyak. Tapi untuk sekarang teman-teman, sambil menunggu, kita akan ambil jaring tiang raksasa itu dan kita akan memancing di saluran pembuangan sedalam 20 kaki ini untuk lihat apa saja yang bisa kita tangkap. Ayo mulai.
Astaga, kamu lagi merekam nggak? Ada ikan di sini. Teman-teman, lihat ini. Nah, yang satu ini, oke, kelihatannya sangat menyeramkan, menakutkan, dan memang benar-benar sedalam 20 kaki. Semua ikan di dalam sini menurutku sebenarnya terjebak karena saluran ini tidak terhubung kemana-mana. Tidak ada pipa. Jadi apapun yang ada di dalam sana, mereka tidak bisa kemana-mana. Menurutku menangkap mereka dengan jaring nggak akan terlalu sulit. Bro, lihat. Apa? Lihat itu, panjang banget, gak ada habisnya. Bro, dalam banget. Oh, ada ikan di sini. Ikan, kayaknya aku dapat. Dapat. Oh, ini ikan nila. Lihat itu, ikan pertama kita di selokan. Itu pertanda bagus. Itu berarti memang ada ikan di sini, tapi itu bukan yang kita cari. Cuma ikan nila kecil yang gak menarik. Kita balikin aja ikan ini dan lanjut lagi. Oh, aku dapat pita peringatan. Lihat. Oh, apa ini? Brandon, lihat. Kemana dia? Aku lihat sesuatu bergerak di sini. Oh, di situ. Lihat, itu ikan. Apa itu? Bro, ikan gabusnya biru. Lihat deh, aneh banget. Apa itu? Ya ampun, itu barakuda, bro. Apa? Bentuknya kayak barakuda. Lihat warna birunya. Apa itu? Aku pernah dapat ikan gar kecil sebelumnya, tapi nggak kayak gar yang pernah aku tangkap. Lihat birunya. Warnanya biru banget. Bentuknya kayak barakuda, guys. Gila banget. Oke. Seperti yang aku bilang, setiap kali kita kesini, kita selalu dapat ikan yang kita nggak tahu namanya. Jadi kita bakal masukin dia ke ember, kita simpen dulu, nanti kita bawa pulang dan masukin ke salah satu kolam kita. Dan kita butuh bantuan kalian buat ngidentifikasi ikan ini. Aku nggak tahu ini ikan apa, tapi mungkin semacam gar. Coba kita lihat, dia punya gigi nggak ya? Oh, ternyata dia nggak punya gigi. Aneh juga. Oke, kita masukin aja ke ember penyimpanan. Nah, udah masuk. Kalau ada satu, pasti ada lagi. Yuk kita coba lagi. Oke, aku mau coba di pojok sini lagi. Oh, dapat ikan lagi. Lihat. Oh, ini bluegill, nggak ada yang spesial. Cuma bluegill lokal kecil. Wah bro, ya ampun. Lihat, ada satu lagi di atas situ. Sumpah dia di sini. Enggak, aku nggak dapet dia. Tadi ada lagi yang mirip gar di bawah rumput air. Haruskah aku jaring semua rumput dan ambil mereka? Ya, aku akan jaring semuanya. Ayo dong, tadi kelihatannya kayak ikan yang baru saja kita tangkap. Aku bakal tuang semuanya aja, banyak banget ranting di sini. Oh, di sini. Ya bro, itu 2 ekor. Oh, yang ini lebih besar. Wah, keren banget teman-teman, lihat itu. Itu bener-bener barakuda teman-teman. Lihat, dia di samping yang lain yang baru kita tangkap. Dia sedikit lebih besar. Kita di sini bersama seorang subscriber. Kamu mungkin tahu dia dari video Axolotl. Kami bertemu subscriber. Hey Luis, bagaimana kabar? Tunjukkan tangkapanmu. Ya Tuhan, kamu menemukan axolotl liar. Aku belum pernah dengar itu. Tunjukkan hasil tangkapanmu, alotl pertama itu. Bukankah itu yang paling kecil? Ya, kecil sekali. Sudah pernah tangkap bayi ikan gar? Belum. Belum pernah lihat yang sekecil itu yang paling kecil. Mau satu? Punya akuarium untuk pelihara? Aku tidak tahu cara membawanya ke rumah. Aku akan ambilkan ember untukmu. Oke, dia akan mengambil salah satu ikan gar yang kita tangkap. Oke teman-teman, lihat nih. Ini ikan gar milik Luis di sini. Kita akan memberikannya ke dia. Nih, jaga baik-baik ya. Terima kasih. Oh, aku punya sedikit makanan. Oh, kamu dapat makan gratis. Tulis di komentar saran nama untuk ikan gar miliknya dan satu untuk punyaku. Terima kasih. Yuk masuk lagi. Siapa tahu ada temuan lain teman-teman. Kita sudah dapat 2 ikan keren di sini. Tunggu, ada sesuatu yang oranye di sini. Itu di celah tempat kita cari tadi. Oranye. Iya. Itu ular berbisa. Kami memang menemukan ular di sana. Aku tidak akan memasukkan tanganku. Kamu gila. Kalau begitu, kita akan mengangkat batunya. Itu benda oranye? Ular ya? Oh, Brandon, kamu gila kalau kamu pikir aku akan memasukkan tanganku ke sini. Oh, tunggu. Tunggu. Ya Tuhan, tunggu Brandon. Di lubang. Dia baru saja mundur. Aku rasa itu udang karang, bro. Aku nggak bercanda. Aku baru saja melihat. Aku melihat capitnya keluar. Dia ada di dalam sana, entah di mana. Kita harus cari cara angkat batu besar ini sekarang. Aku dapat. Kamu lihat dia. Bro, aku tadi lihat dia di sini, sumpah. Oh, ini menakutkan. Itu udang karang ya? Aku rasa itu udang karang oranye. Seberapa dalam di belakang? Oh, itu masuk jauh ke belakang, bro. Oh, itu dia, di sini. Oh, tidak, batunya jatuh. Aku baru saja melihatnya, bro. Kayaknya itu udang karang oranye raksasa. Oh, aku dapat dia. Aduh, ya Tuhan, ini besar banget. Bro, aduh, ini apaan sih? Itu bukan udang karang biasa. Lihat ukuran capitnya. Wow, lihat itu. Itu yang aku lihat. Itu yang kamu lihat, bro. Lobster ini besar sekali, bahkan tidak mirip udang karang. Ya Tuhan. Lihat apa yang baru saja kita tangkap di sini, guys. Lihat apa yang kita lakukan. Kita gali seluruh kanal di sini. Gila banget. Dia coba mencubit aku. Tulis komentar di bawah apa yang terjadi di sini. Ini kelihatan seperti lobster beneran. Warnanya sama kayak embernya. Dia oranye. Nah, sana bro. Oke. Guys, sudah mulai gelap. Dan aku mau coba jaring lagi sebelum terlalu malam. Jadi menurutku kita harus taruh jaring lagi di sini. Tempat kita menangkap ikan gar tadi. Kita sudah kasih satu ke Luis, salah satu subscriber. Mungkin kita bisa dapat sesuatu yang lain. Kita tahu di sini banyak hal aneh. Jadi mari kita lihat.
lihat apa lagi yang bisa kita temukan. Oh iya, kita dapat bro, jaring pertama. Oh dia lepas. Oh tunggu, dia nggak lepas. Lihat, jaring pertama. Kita dapat bluegill lagi. Bluegill Florida yang kecil, spesies asli sini, bukan yang kita cari. Kita akan lepasin lagi. Astaga bro, itu apa di dinding? Lihat ini, licin banget. Ya ampun, licin banget. Lihat, ada kepala. Itu ikan hantu, ikan hantu. Wah, dulu kita pernah dapat di sini, tapi warnanya beda. Kita pernah dapat banyak jenis ikan belida bro. Ini salah satunya, warnanya beragam, hitam putih. Gila, ini yang kita cari, spesies alien di selokan. Lihat dia berenang bro. Kita nggak pernah tahu bakal nemu apa di sini. Wah, dia pergi. Komen di bawah, itu ikan apa? Kayaknya itu ikan belida, tapi aku belum pernah lihat yang kayak gitu. Jadi kita lanjut aja, siapa tahu nemu yang lain. Oh, ada ikan di sini. Wah, banyak banget ikan di sini. Lihat tuh. Tadi ada satu gerombolan. Dapat nggak ya? Tadi banyak banget di situ. Itu apa? Astaga. Tadi aku nggak lihat sama sekali. Itu ikan kecil. Bro, dia nyamar banget. Apaan sih itu? Ada warna oranye di kepalanya. Rasanya aneh. Aku belum pernah lihat ikan seperti ini. Nggak nyangka, kita baru dapat ikan yang belum pernah aku tangkap. Lihat itu, apaan sih? Lihat, kita dapat ikan lagi, sepertinya bass. Ada 2 ikan di jaring, bass kecil kita lepasin lagi. Menurutku, yang ini sebaiknya disimpan, karena aku nggak tahu itu ikan apa bro, kecil banget juga. Di jaring nggak ada apa-apa lagi, cuma ada serangga air, gimana nih? Aku baru sadar guys, ada perangkap pipa di selokan sini yang kita lupa, kita belum cek. Kita nggak tahu isinya apa, tapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, biasanya ada lobster air di situ, ikan siklit juga. Kita bakal ke sana, kita bakal kosongin ke jaring ini dan lihat isinya apa. Wah bro, pipanya gede banget. 3, 2, 1. Ya Tuhan. Oke, semuanya udah di pipa, udah di jaring. Lihat, siapa yang kita tangkap? Lihat nih Brandon, iya. Aku lihat satu di bawah. Siklit, itu Eastern Happy ya? Wah, cantik banget. Lihat, siklit Afrika, warnanya kayak pelangi. Tadi kayaknya ada lebih banyak ikan di pipa itu. Oh, di sini. Bro, kamu lihat nggak? Itu lobster air tawar putih. Seriusan. Kita baru aja nangkep yang oranye dan yang putih berturut-turut. Gila banget guys, sudah lama aku nggak nangkap yang putih. Dia masih kecil. Yuk kita tuang sisanya. Kita lihat masih ada apa lagi di sini. Oh, di sini lihat ada siklit kecil. Itu apa ya? Itu siklit juga, entah jenis apa. Lihat betapa gendutnya dia. Kayaknya kita harus bilas yang satu ini. Aku nggak bisa bilang ini jenis apa, tapi kita dapat 3 ikan di perangkap pipa. Gila banget. Oh, Brandon, kayaknya itu Jack Dempsey. Lihat, itu Jack Dempsey kecil. Dia juga gendut banget. Begitu juga yang ini. Mereka makan enak di sana. Yang ini keren banget. Sekarang kita dapat yang putih. Lihat ini. Sebenarnya bagus banget kita dapat ini karena aku mau tunjukin perbedaannya dari penampilannya. Lihat ini, capit mereka bener-bener beda. Santai dulu bro, berhenti. Kita akan simpan dua-duanya. Jadi mereka masuk ke ember, mantap. Wah bro, ini gila banget guys. Seneng bisa balik lagi ke selokan Walmart. Sekarang sudah mulai malam. Menurutku yang harus kita lakukan adalah menunggu beberapa jam lagi. Kita akan kembali nanti malam. Kita akan cek ke 4 perangkap ikan dan lihat apa yang kita dapat. Turun ke sana, kasih like biar dapat keberuntungan dan ya, kita ketemu lagi di sana guys. Oke guys, sudah 3 jam sejak kita terakhir bertemu. Sekarang kita kembali ke selokan untuk mengecek 4 perangkap ikan masing-masing di satu selokan. Aku penasaran mana yang dapat ikan terbanyak. Lihat ini di belakangku. Kita punya cooler kecil untuk menaruh ikan hasil tangkapan di perangkap. Semua ikan yang ditangkap pakai jaring sudah di sini, seperti ikan gar dan lobster air oranye. Kita sudah punya ikan belida, siklit, dan udang lobster putih. Kita punya lumayan banyak ikan yang layak simpan di cooler sekarang. Semoga perangkap ikan memberi tambahan. Sekarang kita mulai dari perangkap ini. Lihat. Ini adalah genangan kecil tempat semua ikan terjebak saat banjir. Nah, aku nggak tahu ada apa di sini. Tapi sebelumnya kita pernah dapat ikan pacu yang mirip silver dollar, si ikan sapu-sapu. Kita akan ambil perangkap kita pakai jaring. Sepertinya perangkapnya sudah berpindah-pindah. Makanan anjingnya bertebaran di mana-mana. Oh, tunggu, ada ikan di situ. Itu apa ya? Oh, ini dia. Oh, tidak, dia mau ikut pesta. Oke, lihat nih teman-teman. Perangkapnya sudah di dalam jaring. Wah, seru banget. Perangkap nomor 1. Mari kita lihat dapat apa. Wah, bro, ini bakal seru. Ini perangkap pertama. Ayo kita buka. 3, 2, 1. Ya Tuhan. Apa itu? Ada beberapa ikan siklit di sini. Oh, itu tilapia tutul. Tapi ada beberapa hal keren juga. Lihat ini. Lihat, ini satu lagi ikan yang kita tangkap. Wah bro, ini keren banget. Lihat oranye itu. Kita sudah pernah dapat 1 sebelumnya, jadi totalnya ada 2. Oh, ini satu lagi, siklit Afrika. Warnanya agak pudar, sepertinya ini betina. Aku tidak berharap banyak dari perangkap ikan ini karena tidak terhubung kemana-mana. Kadang ikan masuk dan terjebak, jadi 2 ikan bisa diambil dari perangkap pertama. Kita dapat 1 bluegill kecil, lalu dilepas lagi.
Sisanya seperti ikan nyamuk kecil, kita dapat banyak ikan nyamuk. Awalnya lambat, tapi pasti seru saat cek perangkap ikan besar. Oh, Bobby, serangga. Astaga, lihat laba-laba ini bro, dari mana asalnya? Ini laba-laba terbesar yang pernah aku lihat. Teman-teman, kita sekarang di perangkap ikan kedua dan ada banyak ikan berenang di sekitarnya. Kalian bisa lihat itu ada di sana, kelihatannya bagus. Jadi ayo kita angkat dan lihat apa yang kita dapat. Ini dia, yang ini jauh lebih besar. Wah, banyak banget ikannya, aku bisa merasakannya. Bro, aku bisa merasakannya. Mereka bergerak-gerak di dalam sini. Kita benar-benar dapat sesuatu. Astaga, Brandon, ada sesuatu yang besar bergerak di dalam sini. Wah, mereka menendang-nendang. Oke, bro, ini berat banget. Oke, ada ikan di dalamnya, lihat. Coba lihat, apakah kita bisa melihat sesuatu di dalamnya, bro? Aku merasakannya. Ada ikan besar di sini. Oh, aku lihat ikan kecil. Oh, ada satu. Oh, itu ikan nila biru. Tidak, kita butuh lebih banyak. Kita butuh lebih dari sekedar ikan nila biru. Ayo dong, kasih aku sesuatu yang bagus, guys. Aku punya harapan besar untuk yang satu ini. 3, 2, 1. Astaga, ada sesuatu yang keren. Bro, kita dapat ikan gar lagi yang ketiga. Lihat yang kecil ini, tapi yang itu lebih besar dari lainnya. Oke guys, satu buat Louis, subscriber kita. Dapat satu lagi, sekarang sisa 2. Lihat, yang ketiga kita. Satu lagi ikan gar misterius kecil sudah pergi. Dapat banyak ikan, santai, itu nila tutul. Kita lepasin, sampai jumpa. Apalagi? Oh bro, ikan cichlid konflik raksasa. Itu tadi. Itu apa, Brandon? Apa itu? Itu belut. Aku sempet pegang, tapi nggak lihat. Licin banget. Tadinya aku mau ambil yang ini. Lihat, ikan konflik cichlid besar. Kita pernah dapat sebelumnya. Mungkin ini yang terbesar. Kita masukin ke cooler. Sepertinya kita dapat belut. Aku nggak tahu itu apa. Kita tahu ini bukan belut api karena warnanya bukan oranye atau merah. Juga bukan belut rawasia. Bro, ini apa? Keren banget, warnanya biru. Ini penemuan paling keren di sini. Aku bahkan gak bisa pegang. Mungkin ini yang paling spesial. Lihat, kita dapat bluegill. Satu lagi ikan cichlid Afrika yang cantik, kita simpan. Ini juga jenis cichlid, sepertinya cichlid Texas. Bagus banget, lihat itu. Anak ikan cichlid Afrika betina sepertinya. Oke, aku harus ambil belutnya guys, ini gila banget. Besar juga. Oh, kita dapat dia. Yah, masuk ke cooler dia. Kita dapat, lihat itu. Itu pasti semacam belut bro. Oke, aku dapat dia. Sekarang kita bisa lihat lebih jelas. Lihat itu. Apa itu? Oke, kita butuh bantuan kalian guys. Tulis di kolom komentar itu apa. Bro, itu gila banget. Itu hal tergila yang pernah kita tangkap di selokan Walmart. Aku belum pernah lihat yang seperti itu di sini, bahkan nggak tahu itu apa. Sisanya ikan bluegill kecil dan ikan nyamuk akan kita kembalikan ke selokan. Sekarang lanjut ke perangkap nomor 3. Lihat isinya. Awal kita bagus, cooler sudah penuh ikan buat dibawa pulang. Ayo lanjut, kita sudah di perangkap nomor 3. Waktu kita pasang perangkap ikan ini, ada ikan di mana-mana. Perangkap ini dan yang berikutnya, kita memang jarang mancing di sini, jadi kita nggak benar-benar tahu ada apa di sini. Jadi ini sangat seru, aku nggak sabar lihat apa yang kita dapat. Ayo, kasih aku sesuatu yang bagus. Oh, apa ini? Ya Tuhan, Brandon. Brandon bro, nggak mungkin. Kita baru saja dapat belut. Bro. Seperti apa ikannya? Kayaknya lo belum siap bro, coba lihat ini. Dulu aku pasang perangkap ikan di sini, dapat ini. Aku lupa mereka ada di sini. Saatnya buka Brandon, tebakan? Ikan gabus? Bukan. Ular? Tidak. Ular laut? Bukan, ini tidak ada hubungannya dengan ular. 3, 2, 1. Wow. Bro, lihat ukuran ikan cichlid itu. Gede banget. Itu apa? Ya ampun. Itu ikan terindah yang pernah aku tangkep bro. Gak mungkin nih. Lihat warna ungu, merah, dan pinknya. Itu cichlid Afrika OB guys. Dulu aku pernah menangkap ikan ini di selokan yang sama. Sudah lama. Kalau kalian lama di sini pasti ingat. Aku jarang menangkap ikan seperti ini. Satunya lagi apa? Ternyata cichlid Afrika juga. Kita dapat 2. Satu oranye, satu OB. Lihat rahangnya. Rahangnya masih bengkok. Wow, dia seperti kamu. Bro, kita harus simpan ikan ini dan lempar ke kolam cichlid kita. Cichlid Afrika itu paling cantik yang pernah aku lihat. Biar pergi guys, kita harus dapat ikan ini. Kembali guys. Kalau kalian mau lihat video saat kita kembali ke sini dan target ikan-ikan itu, mereka memang ada di sini. Kita sudah tangkap 2, termasuk yang oranye, tapi dia kabur. Ini jual kecil yang bagus. Ada juga ikan kecil lain, mungkin ikan nila kecil. Sepertinya itu saja yang keren. Gila guys. Kita cuma dapat beberapa cichlid Afrika. Tapi bro, gimana itu bisa nyata? Rahangnya bengkok, mirip Bruce. Kita harus namain dia Bruce Junior. Bagaimana dengan Kathleen? Kita akan mengembalikan sisa ikan ke selokan. Lalu cek perangkap keempat. Sepertinya kita belum pernah pasang perangkap di selokan itu. Jadi siapa tahu dapat apa? Ayo lanjut.
Seperti yang aku bilang, kita belum pernah pasang perangkap di sini. Jadi bisa saja nggak dapat apa-apa atau justru dapat sesuatu yang aneh. Bro, itu lubangnya di situ. Aku lihat ikan di sebelahnya. Lihat, kita harus cepat. Siap? Aku dapat ikannya. Angkat airnya. Angkat airnya. Ada banyak ikan di sini, Brandon. Perangkap ikannya rusak, bro. Kita benar-benar beruntung. Lubangnya benar-benar terbuka. Semoga saja nggak ada ikan yang lepas gara-gara itu. Oh, tunggu. Ada banyak banget ikan di sini. Oh iya, banyak banget. Oke, isinya penuh banget. Kita akan buka dan lihat apa saja ikannya. 3, 2, 1. Aku lihat ikan bass, aku lihat ikan bluegill. Itu apa? Brandon, lihat ikan lele ini. Wah, dia nggak kelihatan sehat. Dia berenang terbalik. Oke, kita dapat ikan lele, kita dapat bluegill, bass. Kita akan lepasin mereka lagi. Bro, kamu lihat itu nggak? Lihat di bawah. Semua makanan kucing itu. Itu ikan patin siam ya. Tunggu, ada satu gerombolan penuh, Brandon. Astaga, mereka masih bayi. Bayi hiu. Aku sama sekali nggak tahu. Kita menangkap mereka di saluran air lain, tapi aku nggak tahu mereka ada di sini. Mereka jauh lebih kecil dari sebelumnya. Mungkin paling kecil yang pernah aku lihat. Kita masukkan ke cooler. Dapat beberapa di sini. Sepertinya satu gerombolan penuh. Astaga, ini makin gila aja. Ada yang albino. Apa? Aku nggak bercanda. Lihat, ada yang albino, bro. Kita pernah nangkap yang kayak gini nggak? Belum pernah. Wah, itu gila banget kalian. Kayaknya itu albino ya. Dia bener-bener ya, itu pasti hiu iridescent albino. Kalian, itu bener-bener gila. Kayaknya kita belum pernah nangkap yang kayak gini. Lihat tuh, segenggam penuh. Wah, mereka pada heboh. Wah, itu bener-bener gila. Sekarang, setiap ikan, gak peduli apakah mereka albino atau tidak, kalau mereka berkembang biak, ada kemungkinan kecil salah satu anaknya bisa jadi albino. Kemungkinannya sangat kecil. Seperti kamu. Biasanya bayi albino mudah dimangsa karena mudah terlihat predator, tapi ikan ini bisa bertahan dan baru saja kita tangkap. Jangan cipratin aku. Lihat, ada bayi dan ikan ini berenang terbalik. Kurasa namanya memang ikan lele terbalik. Masa? Iya, aku pernah menangkapnya. Keren banget. Yuk kita pelihara juga. Nila, lepaskan kembali. Bro, itu ikan konflik merah muda. Kamu tahu, kita menangkap yang normal di selokan lain. Yang ini warnanya pink. Lihat betapa kerennya ikan siklit itu. Oke, kita pelihara dia. Oh ya, baik ikan Texas siklit yang kecil dan bagus kita pelihara juga. Dan sepertinya itu saja teman-teman, ikan bluegill kita lepaskan kembali. Astaga, ini gila banget guys. Di selokan keempat ini pertama kali kami mancing. Kami berhasil menangkap banyak ikan luar biasa, termasuk hiu patin albino. Ember kami penuh ikan berbagai jenis untuk dipelihara. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan kembali ke rumahku dan memasukkan mereka ke kolam dan akuariumku. Dan ya, kita akan bertemu lagi di rumahku. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumahku dan kita bawa semua ikan-ikannya. Dan kita akan menambahkannya ke kolam belakang rumahku. Ayo kita mulai. Kita sekarang ada di kolam misteri. Kita mulai dari sini. Setiap kali ke selokan Walmart, kami selalu menambah ikan ke kolam ini. Karena sering menangkap ikan yang jenisnya pun kami tak tahu. Itulah tema kolam ini. Yuk masukkan beberapa ikan lagi. Lihat ini. Nah, yang satu ini bentuknya mirip seperti silver dollar raksasa atau mungkin pacu kecil. Nah, masuk sana kawan. Wah, dia besar sekali. Kita juga punya yang satu ini di sini. Ini menurutku adalah ikan lele terbalik. Oke kawan, masuk sana. Berenang terbalik. Dan lihat ini teman-teman, kita punya dua ikan gar misterius seperti ini. Mereka mirip seperti barakuda air tawar atau semacamnya. Kita akan menambahkannya ke kolam ini juga. Nah, masuk sana. Lihat mereka, keren banget. Kurasa hal terakhir untuk kolam misteri ini adalah yang satu ini. Dapat dia, lihat dia meliuk pergi. Keren banget. Teman-teman, kita akan ke kolam siklik dan menambahkan beberapa siklit baru yang kita tangkap hari ini. Sudah lama tidak menambah siklit di sini. Ada yang oranye semacam Victorian, konflik siklit yang besar, dan Texas siklit kecil. Mereka semua masuk ke kolam. Banyak siklit di sana. Lihat ini. Aku nggak tahu ini ikan apa, tapi kurasa dia akan baik-baik saja. Aku tahu Jack Dempsey kecil. Kita juga akan tambahkan dua ikan misteri. Satu Texas Cichlid dan satu Eastern Hep betina. Mereka cocok di sini. Itu dia, mereka masuk. Tolong bantu identifikasi ikan dengan wajah oranye ini. Mereka keren. Kita punya satu lagi seperti ini. Kecil, mungkin Cichlid Victorian. Aku akan masukkan. Lihat warnanya. Gimana itu bisa nyata, bro? OB Peacock raksasa. Ya ampun. Masih ada dua ikan lagi. Konflik merah muda dan satu siklit Afrika. Mereka masuk. Sekarang, karena kita dekat dengan Jungle Gem lobster air tawar, kita punya dua lobster air tawar berwarna. Kita akan tambahkan ke sana. Oh, lihat ini. Ada yang merah di situ. Oh, satu lagi yang merah. Sekarang, teman-teman, kita akan tambahkan ini. Satu yang putih dan satu yang oranye. Tapi yang oranye ini seperti yang sudah aku bilang, kelihatannya memang beda banget. Maksudku, lihat perbedaan ukuran capitnya. Kita akan letakkan mereka di sini. Oh, itu dia pergi. Dan sekarang yang putih juga pergi. Nah, teman-teman, kolam terakhir yang akan kita tambahkan ikan adalah kolam ini. Lihat ini.
Tempat ini cocok untuk ikan belida misterius dan bayi hiu patin. Lihat yang ini, keren sekali. Kami juga baru masukkan ikan hantu dan dia baik-baik saja. Jadi ikan ini pasti cocok di sini. Hiu-hiu ini sangat kecil, mungkin yang paling kecil yang pernah aku tangkap. Jadi kita akan menaruh mereka di sini sampai mereka sedikit lebih besar. Setelah itu kita akan memindahkan mereka ke salah satu kolam lainnya. Lihat itu, keren banget. Dan yang satu albino. Nah, mereka pergi. Mereka memang tumbuh sangat lambat. Jadi pada akhirnya mereka akan tumbuh besar, tapi untuk sementara waktu mereka akan tetap di sini di kolam ini. Wah teman-teman, itu benar-benar gila. Saluran air Walmart kembali menghasilkan ikan-ikan yang luar biasa. Jika ingin aku kembali pasang lebih banyak perangkap ikan, tulis di bawah dan beritahu. Like videonya jika suka, subscribe juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out.